tentang partner bisnis. Nah, penasaran kan? Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Vika di Coaching for Business. Nah, di kesempatan kali ini aku ingin membahas tentang partner bisnis. Nah, penasaran kan? Yuk kita langsung aja tanya ke Coach Adit. Halo Coach. Halo, ya, gimana? Coach, aku kali ini mau tanya nih Coach tentang partner bisnis Coach. Oke, gimana tuh ngomongin? Nah, kan biasanya kalau misalkan kita bisnis bareng teman gitu ya Coach ya. Entah itu bareng teman, bareng pasangan, atau mungkin bareng sahabat ya terdekat kita gitu ya Coach ya. Teman, Itu kan ya, lingkaran terdekat ya betul, lingkaran terdekat. Nah itu kan banyak drama tuh ya Coach ya. Mungkin ada yang gagal dan kebanyakan itu juga gagal tuh Coach. Nah sebenarnya ada nggak sih Coach aturan-aturan nih Coach yang harus kita lakukan sebelum kita join bisnis bareng teman, pasangan ataupun saudara terdekat kita? Ya. Ada nggak tuh Coach? Ya memang sih kita mengajak partner bisnis gitu kan apa ya, susah-susah gampang ya, atau seru-seru sedap gitu ya. Seru-seru sedap ya. Jadi kita kan kepengen bekerja sama dengan orang yang kita percaya dong. Iya betul, ya, pasti gitu kan. Kita nggak bisa juga mengajak kerjasama dengan orang asing yang kita nggak tahu gimana. Nah, kita jadinya mengajak pada orang-orang yang terdekat dengan asumsi kita tahu mereka gimana. Dengan asumsi ya Coach ya. Dengan asumsi kita tahu mereka gimana berdasarkan pengalaman kita bergaul dengan mereka. Betul. Dengan sahabat kita bergaul, curhatnya enak, kita sering ditraktir, sering jalan-jalan kayaknya enak nih gitu kan. Atau dengan keluarga kita pengen bantu kan, keluarga sepupu kita yang lagi nganggur mungkin atau ya mereka mungkin ya memang punya kemampuan gitu ya, dilihat dari sisi kompetensi memang ada dan kita percaya karena mereka keluarga, nggak mungkin macam-macam lah gitu kan. Betul, Adik, kakak atau siapa gitu kan, bahkan orang tua mungkin gitu ya, siapapun itu ya, karena kita berdasarkan trust yang sudah kita jalin dengan mereka. Betul. Ya, yang tidak selalu dalam konteks bisnis gitu kan, kita pergaulan dengan merekanya kan, tidak dengan dalam konteks bisnis nih, tapi dalam konteks sehari-hari. Ternyata fun fact-nya ternyata nggak selalu apa yang kita anggap bagus selama ini dalam konteks dalam bergaul gitu ya Coach ya. Sehari-hari itu applicable dalam konteks profesional gitu kan. Ternyata nggak selalu berbanding lurus gitu ya. Ada kejutan-kejutan juga gitu ya ternyata. Ada gitu. Surprise di belakang ya Coach ya. Yang nggak ini ya, yang itu yang kebanyakan akhirnya bikin gagal. Iya betul. Gitu ya. Ya jadi ya nama juga bisnis berkaitan dengan pembagian keuntungan, duit, segala macam kesempatan. Jadi sifat-sifat manusia tuh muncul gitu ya. Sifat aslinya muncul gitu ya Coach ya. Sifat aslinya. Baik dari kitanya apa dari merekanya gitu. Jangan nyalain mereka dulu ya. Jangan-jangan kitanya juga nih gitu kan yang juga jadi penyebab gitu kan. Nah, jadi itulah yang akhirnya terjadi konflik dan akhirnya bubar. Gitu. Bangkrut, gagal gitu ya Coach ya. Kan pertanyaannya bagaimana sih gitu kalau aturan-aturan. Iya benar. Ya, bagaimana sih supaya bisa meminimalisir ya. Gitu kan. Ya, jangankan dengan rekan keluarga gitu ya atau teman terdekat, dengan cara yang profesional pun masih bisa gagal juga gitu kan. Betul. Jadi bagaimana nih supaya memperkecil kemungkinannya bermasalah gagal, ini gitu ya. Ya tadi kami mengatakan ya apa sih aturannya ya, ya kita bikin aturannya gitu. Itu apa gitu ya Coach ya. Ya yang mungkin yang pertama kita ya perlu mencari apakah dengan mereka itu kita punya visi dan misi yang sama atau selaras atau value-nya sama enggak. Value bukan value yang sehari-hari yang kita tahu ya, tapi value dalam berbisnisnya gitu. Ya kan, jadi ketika kita mau pengen mengajak dia tuh jangan ujuk-ujuk langsung ngajak, kita ngajak ngobrol dulu, interview betul. Terselubung misalnya gitu. Atau memperhatikan juga dia ketika dia berbisnis atau bekerja secara profesional tuh yang kayak gimana sih. Ya kita amati, kita interview, ajak ngobrol untuk menggali visi misi value mereka dalam berbisnis gitu ya. Cocok gak sih sama kita nih gitu. Ya kan, itu pun oke, tapi kan masih ada lagi nih tahap berikutnya. Setelah itu ketika udah diajak, udah udah saling setuju, udah sepakat. Kesepakatan ini ya jangan hanya secara verbal aja, tapi harus dituangkan dalam tertulis, bentuk tertulis. Gitu ya, kesepakatan macam-macam ya, dari mulai tugas dan tanggung jawab masing-masing gitu ya, pembagian kerjanya, kemudian mungkin pembagian sampai ke pembagian keuntungannya segala macam, sampai apa sih mungkin juga sama-sama saling sharing modal segala macam itu semua harus ditulis. Ya kalau kita bikin lembaga ya, dilembagakan ya, kalau perusahaannya atau bisnisnya kita lembagakan menjadi PT ya kan udah ada tuh ya anggaran-anggaran dasar gitu ya.
Nah itu di situ yang menjadi acuan gitu ya. Hmm. Ya yang selanjutnya adalah ya sama-sama kita harus berusaha saling apa ya menghormati peraturan apa sih kesepakatan tersebut gitu ya. Nah, Visi misi yang sudah ditetapkan kesepakatan gitu sudah ya coach ya. ditetapkan gitu ya. Kita harus saling Mm-mm. menghormati dan tidak saling melanggar gitu ya, tidak saling mengintervensi gitu ya. Kemudian apalagi nih ya saling transparansi ya, dari betul, mulai pekerjaan masing-masing transparan, laporan keuangannya juga transparan. Semuanya gitu ya coach Semua ya. orang yang bekerja sama itu bisa akses ya ke laporan keuangan tersebut, laporan dari mulai laporan penjualan, laporan omset, laporan pengeluaran, sampai laporan neraca, laporan cash flow, laporan cash yang ada di tabungan, di bank segala macam. Lengkap, itu semua betul, harus transparan gitu ya, karena kan partner nih. Iya betul. Nggak ada disembunyi-sembunyiin gitu kan. Mungkin mentang-mentang yang kita yang ngajak kita mungkin share-nya lebih gede, kita merasa kita yang harus punya hak yang gitu. punya hak mengatur keuangan tanpa ada kesepakatan dengan dia, atau kita agak sedikit manipulatif dalam dalam mengelola keuangan tanpa sepengetahuan dia gitu kan. Itu kan juga nggak boleh gitu ya, atau sebaliknya lah gitu ya. Betul coach. Ya. Apalagi baik itu dengan suami istri juga gitu, sama aja sih, ini kan partner gitu kan. Iya, betul, sama-sama partner ya, jadi tetap harus ada kesepakatan dan transparansi dan saling bisa saling memantau juga, gitu. Saling dan ya kesepakatan juga dalam memberikan feedback atau apa ya, pembahasan saran-saran gitu ya coach gitu. ya. Ya memang di sini balik lagi ke karakternya juga ya. Betul. Bagaimana mereka bisa bagaimana mereka berkomunikasi satu sama lain gitu ya. Nah baliknya kan nyaman apa enggaknya ini gitu loh. Mungkin ya nggak ada masalah apa, nggak ada hal yang kesalahan yang gimana dia sengaja, tapi bagaimana mendiskusikannya ini kan proses komunikasi ya. Iya betul. Itu juga kita harus saling mengenal nih gaya komunikasi masing-masing, bagaimana kita bisa mengatasinya gitu loh. Ya itu sih intinya ya. Ada aturan-aturan, dibuat peraturan, disepakati, tertulis juga gitu ya coach ya. Tertulis, kemudian juga saling menghargai aturan tersebut, tidak ada yang dilanggar ya, transparan aja gitu ya. Hal-hal yang berkaitan dengan kerjaan masing-masing, transparan juga dalam hal keuangannya. Betul. Kemudian ya baik-baik aja lah. Baik-baik aja gitu. Asalkan semuanya juga harus landasin ya tulus ya. Betul. Jadi kitanya atau dari merekanya masing-masing ngajak partner itu memang tidak ada dari awal tuh, memang udah jangan ada sampai ada udang di balik bakwan. Iya benar. Ada nasi nanti ketambahan. Gitu ya. Hanya kita ingin mentang-mentang wah dia bisa dibodohin nih, jadi aku ajak dia aja deh gitu. Bisa jadi kan ada kayak gitu, sehingga kita bisa memanipulasi, itu kan nggak boleh juga ya. Jadi nggak berkah gitu, walaupun dianya sendiri mungkin nggak masalah sih, gitu kan. Tapi kan nggak tahu kan hatinya gimana gitu. Betul. Nggak ada yang tahu coach isi hati seseorang. Jadi bisnisnya nggak berkah gitu kan. Mungkin yang perlu juga ditekan tetap profesional, artinya masing-masing tuh menyadari ini jangan mencampur adukan urusan bisnis dengan urusan profesional gitu, atau pribadi. Bisa aja saya punya tuh klien yang satu keluarga gitu ya, ayahnya, anaknya, anak yang perempuan, anak yang laki, suami yang perempuan, gitu kan, semua kerja di satu perusahaan tersebut, jadi manajer ini, manajer itu gitu. Nah itu perusahaan keluarga gitu ya, perusahaan keluarga. Akhirnya kan terjadi konflik di situ. Konfliknya sih awalnya di pekerjaan ya, gitu kan. Lama-lama ke bawah ke rumah gitu ya. Padahal mereka tinggalnya masih satu rumahnya gede sih, rumah bapaknya gitu kan. Tapi kan nggak enak ya, nggak saling sapa gitu kan. Misalnya waktu itu kejadiannya sama mantunya gitu kan. Anaknya yang perempuan di tengah-tengah jadi kejepit, jadi sandwich ya. Dia gimana nih mau belain suaminya atau belain bapaknya gitu kan. Nah itu juga akhirnya makan barengnya nggak enak, sarapan jadi nggak enak gitu kan. Dari mulai sarapan aja biasanya bareng-bareng, sekarang suami sendiri-sendiri gitu ya, pergi makan di luar, kamar gitu ya kan. Anak kan kosan itu suasana nggak enak kan. Jadi tugas saya apa di situ, bukannya bisnis coaching tapi life coaching. Bagaimana mengakurkan mereka dulu nih. Ya kan. Double job berarti coach. Ya memang bisnis coaching itu ya life coaching juga gitu. Semua jenis coaching itu ujung-ujungnya life coaching. Gitu ya, kalau teman-teman belajar coaching pasti akan nanti menyadari bahwa oke, saya bisnis coaching, mau coaching para pebisnis. Oh, saya eksekutif coaching. Tapi ujung-ujungnya life coaching. Ujung-ujungnya life coaching. Karena antara urusan pikiran manusia itu nggak bisa dipisah-pisah antara
urusan pekerjaan sama urusan pribadi ya. Otaknya sama nih. Betul coach. Pasti akan tercampur baur. Pinter-pinter ngaturnya aja gitu ya coach bagaimana ya. mengelolanya. Itulah okay. coaching itu adalah bagaimana mengelola dan membedakan gitu ya coach ini, ya. Gitu ya. Okay. Nah, balik lagi tadi ya. Jadi bisa tuh terjadi ya gak enakan ini gitu kan. Betul, yang akhirnya stres, mana istrinya itu yang perempuan itu lagi hamil lagi gitu kan, mempengaruhi kandungan pula gitu kan. Waduh. Itu hara-hara rumah tangga tuh coach. Iya kan sinetron tuh ya. Iya benar coach. Sinetron berseason-season itu. Nah, jadi itulah tadi ya. Padahal usahanya udah bagus gede gitu kan. Hanya masalah-masalah keseharian, bagaimana mereka leadership mereka, bagaimana mereka mengelola bisnisnya gitu yang tidak cocok gitu ya. Ya sebetulnya kan bukan berarti itu sama sekali gagal gitu kan, harus dikompromisikan atau dinegosiasikan atau apa sih gitu ya. Ya dibicarakan gitu lah ya coach ya. Gitu. Itu baru dengan keluarga, apalagi dengan bisnis partner yang teman masalahnya lagi gitu kan. Beda-beda gitu deh ya. gitu. Complicated berarti ya coach ya. Iya. Oke coach. Ini aku simpulkan berarti ya coach ya. Kalau misalkan mau bisnis bareng keluarga, pasangan atau teman, itu yang penting harus punya visi misi yang sama dulu gitu ya coach ya. Betul, visi misi dan value yang sama. Oke, visi misi dan value yang sama. Terus juga kita harus menghormati aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Dan jangan lupa untuk aturan visi misi itu harus dibuat tertulis gitu ya coach ya, supaya siapa tahu gitu ya coach ya. Betul, dan ada dan juga ada notaris yang memang bisa menengahi kalau misalkan atau saksi lah gitu ya. Oke, berarti dan harus profesional juga gitu ya coach ya. Harus profesional dan pada akhirnya ya harus dengan niat yang tulus juga gitu ya coach ya. Bangun bisnis gitu, niatnya juga buat berbisnis gitu ya. Insya Allah sih kalau memang visi misi value-nya selaras, niatnya pasti tulus gitu. Oke. Siapa tahu coach di ujung-ujungnya nanti kan nggak ada yang tahu coach, balik lagi sih, coach. Gitu ya. Manusia kan bisa bolak-balik hatinya ya, apa sih? Ya itu pokoknya lah coach. Manusia itu hatinya bisa bolak-balik ya. Betul. Ya kayak martabak kan dibolak-balik dimasak. Betul coach. Oke, makasih banget nih buat coach Adit yang sudah memberikan saran-saran nih coach. Sudah memberikan saran-saran tentang apa aja sih yang harus dilakukan ketika kita ingin membangun bisnis bersama teman, pasangan ataupun keluarga terdekat. Oke, terima kasih coach Adit. Nah, buat teman-teman semuanya yang pengen nih cari tahu lebih dalam terkait pelatihan coaching, kalian semua bisa menghubungi di nomor admin yang ada di description box di bawah ini, atau kalian juga bisa mengunjungi di website Corpora di www.corporaconsulting.com. Oke, akhir kata dengan saya Vika dan saya Aditya Menjaya. Sampai jumpa.